Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa apa yang berkaitan dengan dunia kerja. Biasanya sebelum bekerja itu langkah awal yang kita lakukan untuk mendapatkan pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Apa? Melamar pekerjaan. Salah satu cara yang dilakukan untuk melamar pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan yaitu dengan menggunakan surat lamaran kerja. Nah, jadi sesi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengapa surat lamaran kerja itu penting. Karena ini berkaitan dengan lamaran kerja, maka yang kita bahas pada siang hari ini adalah surat lamaran kerja, bukan surat lamaran yang lain. Jadi surat lamaran kerja. Apa saja elemen krusial di dalamnya dan bagaimana kita bisa menulisnya dengan efektif. Nah, jadi Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi Bapak harap kalian sudah siap dengan beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan pada siang hari ini. Jadi bagi siapa yang dapat menjawab soal atau pertanyaan dari Bapak, itu tandanya dapat. Bila yang ada dapat, berarti ada dapat. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari perihal tentang surat lamaran kerja. Sudah kita terangkan, sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian berikut juga Bapak berikan contoh-contoh surat lamaran kerja. Maka pada kesempatan ini kita kembali mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu dengan tujuan untuk memperkuat ingatan atau memori kita terkait pelajaran yang sudah kita pelajari supaya lebih mantap, supaya lebih merekat di dalam otak kita. Dan ini sangat penting. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan, perihal surat lamaran kerja ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sekalipun untuk saat ini kita belum dihadapkan dengan dunia pekerjaan karena kita masih sibuk menuntut ilmu. Salah satu ilmu yang kita tuntut dan ini sangat penting sekali yaitu soal atau masalah surat lamaran kerja ini. Dan di kesempatan yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, ilmu ini sangat bermanfaat, sangat penting. Karena bentuk daripada surat lamaran kerja itu baik atau tidaknya, benar atau tidaknya, berkualitas atau tidak, itu dapat ditentukan dari cara kalian menulis. Apakah sesuai aturan atau menulis suratnya itu sekehendak, dalam arti berantakan, tidak sesuai dengan aturan penulisan surat yang benar. Dan ini tentu akan dinilai oleh pihak perusahaan, mungkin dari pihak kantor. Mereka akan menilai dari tulisan surat lamaran kerja kita. Kalau menulisnya sembarangan, mereka bisa menilai nanti, ini berarti orang ini bukan orang yang terpelajar. Sekalipun umpama sudah sarjana, lulusan fakultas itu dan ini, tetapi kalau dari segi tulisan, penulisan bahasa Indonesia
dalam hal ini terkait dengan surat lamaran kerja, kalau tidak sesuai itu sudah dapat dipasti akan mereka sudah dapat menilai kualitas daripada pekerjaan kita. Jadi sangat penting banget. Apalagi Jerpep kemarin itu kalau menulisnya itu menggunakan tulis tangan langsung nih, itu sangat ada nilai plusnya tuh dibandingkan menulis dengan laptop atau menggunakan komputer. Itu yang lebih baiknya lagi itu pakai tulis tangan. Apalagi tulisannya rapi, bagus, tulisannya model kayak tulisan kaligrafi, wah itu luar biasa tuh. Cuma jangan juga ngambil dibaca, yang kau dibaca lah atau bagus tuh, ada nilai tersendiri tuh. Nah yang pertama, mengapa ini menurut kalian nih, mengapa surat lamaran pekerjaan itu penting? Jadi sarana memperkenalkan diri kepada perusahaan atau Ya. penyelamat sebagai sarana pertama. Ya, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saibah? Nah, apa? Ini itu tadi pandangan Saimah sebagai sarana atau jalan untuk memperkenalkan diri kita. Karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada dicantumkan biodata biasanya kan lah. Oh, ini kita pendidikannya ini, orang kenal lah akhirnya. Nah, lalu itu menjadi pertimbangan dari pihak kedua, dalam hal ini mungkin dari direktur perusahaan ya kan, dari kepala sekolah misalnya, mempertimbangkan apakah Saimah ini layak berada di posisi itu. Nah, jadi menurut kalian apa dampaknya bagi peluang kita yang ingin masuk ke satu lembaga, satu perusahaan atau satu instansi? Kira-kira dampaknya apa yang mungkin dapat dirasakan bagi kita yang menuliskan kemudian menyerahkan surat lamaran pekerjaan tadi? Nah, kira-kira dampaknya apa? Ya. Ya, ya. Ya, karena ada satu sifat yang sulit untuk dirubah, yaitu tabiat. Tabiat itu kalau dari asalnya memang orangnya pembersih, misalnya pembersih. Kalau tabiatnya itu orang itu peduli dengan lingkungan, dimanapun mereka berada tetap akan peduli dengan lingkungan. Ada bos yang menguji hal demikian. Oh, datang alam karyawan nih, nang artinya antar berkas. Mereka ini sudah di malam itu disuruh abahnya sholat tahajud. Ujar abahnya, nak, kalau kamu ingin berhasil, jangan hanya sekedar berjuang untuk dapat berhasil, jangan hanya sekedar berjuang dengan tenaga, tapi ujar abahnya, libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Ikam kada pernah tahajud, kalau nak malam ini coba tahajud nak, minta kepada Allah Ta'ala. Sekalipun yang melamar pekerjaan itu ribuan orangnya, tapi kita yakin kita punya Allah. Pakai jalur langit yang tidak semua orang memakai. Menghidupi sepeda motor, ternyata sepeda motornya sulit dihidupi, sepeda motornya meraju juga sepeda motornya. Wah, gagal udah jadi jalan pemuda nih, gagal sudah. Akhirnya apa? Naik angkot. Adapun poin-poin penting hari ini adalah bahwa surat lamaran adalah kesan pertama, dianggap sebagai kesan pertama surat lamaran itu. Apalagi kalau kita hanya pertama kali kita mengajukan surat lamaran pekerjaan kemudian diterima, itu kesan yang paling sangat berkesan, kesan pertama kita. Bapak dulu kayak gitu. Ya.